Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Baik, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Al-Mukarram wal-Mukhtaram, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz yang hadir pada malam yang berbahagia ini, juga yang saya hormati Datuk Rio, Ketua BPD, terus juga perangkat desa, dusun yang hadir pada malam ini. Tak luput pula yang saya banggakan, yaitu para adik-adik remaja, para pemuda. Untuk apa bunga di atas meja kalau tidak berwarna merah? Untuk apa kita jadi pemuda remaja kalau tidak memperjuangkan agama, bangsa dan negara? Ibu bapak, saudara-saudara, pada malam ini kita berteduh di bawah tenda. Sementara ada yang duduknya lurus, ada yang tidak lurus, ya kan? Ada yang menghadap ke miring samping, ke kanan. Alhamdulillah pada malam ini ibu-ibu dingin semua enggak? Dingin, Bu? Dingin? Dingin, tidak. Bapak-bapak dingin, Pak? Tidak. Mudah-mudahan yang kedinginan lebih besar pahalanya ketimbang yang enggak kedinginan. Amin. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara, alhamdulillah pada malam ini kita hadir sama-sama berkumpul. Al-jam'atul rahmah wal firqatul azab. Berkumpul adalah rahmat Allah, bercerai-berai adalah azab Allah. Berkumpul kita pada malam ini adalah rahmat yang sangat besar. Apabila kita bercerai-berai, maka tunggu azab Allah. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita pada malam ini menjadi perkumpulan yang mawaddah warahmah. Amin. Perkumpulan yang diberkahi oleh Allah. Amin. Perkumpulan yang penuh nikmat. Amin.
Mudah-mudahan yang hadir pada malam ini diampunkan dosanya oleh Allah. Amin. Amin. Bu, saya mau ngasih ilmu sama ibu-ibu atau ngasih faedah. Mau ndak? Kalau faedah itu kalau bahasa kami di pesantren dulu, mungkin Ustadz Maman tahu tuh kan. Nah, kalau sering kita amalkan, insya Allah kita akan mendapat berkah. Jadi kita sama-sama membacanya dengan semangat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mari sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bu, ini adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini kita ambil ke ujung ceritanya, Pak. Ketika Nabi kita Muhammad pulang dari Isra Mi'raj, ketemu dengan Nabi Ibrahim. Kata Ibrahim, Muhammad, saya titip oleh-oleh buat umatmu. Apa oleh-olehnya? Nih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini adalah oleh-oleh yang dititipkan oleh Ibrahim kepada Muhammad untuk disampaikan kepada umat Muhammad agar diamalkan. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, Bu, baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baca pada malam hari, terus baca pada siang hari, baca pada sore hari. Insya Allah umur kita panjang, Bu. Umur kita panjang. Umur kita panjang. Kalau umur panjang, Bu, Pak, umur panjang tapi membuat orang senang, bagus. Tapi ada umur panjang membuat orang susah. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, biasa, Bu, kalau yang namanya mati lampu, ya Bu ya, sabar Bu ya. Biasa kalau mati lampu biasa, yang takutnya mati iman, ya kan? Kalau mati lampu masih ada harapan untuk hidup, tapi kalau mati iman habis. Yang kedua, kata orang tua dulu, kalau hari hujan di tengah jalan, lari ke pinggir jalan. Kalau hujan di pinggir jalan, lari ke tengah jalan. Kalau hujan di pinggir jalan, lari. Hujan di tengah jalan, hujan di pinggir jalan, lari di sela-sela hujan. Nah, jadi sekarang alhamdulillah ibu-ibu udah aman, Bu. Udah aman ya, tenang. Insya Allah mudah-mudahan dingin ini membawa berkah. Amin. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara hadirin rahimakumullah. Jadi ketika Muhammad pulang dari Isra Mi'raj, mau turun dari langit ketujuh, ketemu sama Ibrahim, Pak. Kata Ibrahim, Muhammad, ini ada oleh-oleh untuk umatmu. Apa olehnya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau kita baca, insya Allah umur kita panjang. Umur panjang membuat orang senang, aman. Tapi kalau umur panjang membuat orang susah, maka nggak usah panjang-panjang umur, Pak. Jadi kalau Bapak umur berapa sekarang nih? Berapa?
73 Pak ya. Umur Bapak 73. Kalau umur Bapak panjang membuat orang senang, aman Pak. Yang takutnya umurnya panjang tapi membuat orang susah. Anak-anak susah, ya, menantu susah, cucu-cucu susah. Allah beri umur 100 tahun, kita duduk di belakang, datang cucu kita, takut melihat wajah kita. Datanglah cucu kita berlari-lari, ngomong sama mak, aduh hantu gedang di belakang mak. Kita dibilang hantu oleh cucu kita. Maka umur panjang membuat orang senang, alhamdulillah. Yang kedua, kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca malam, siang, sore kita baca. Insya Allah kalau yang punya hutang, hutangnya cepat lunas. Amin. Amin. Jadi kalau kita baca hutangnya cepat lunas. Ya Bu? 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 Punya hutang? Punya hutang? Coba tunjuk tangan yang punya hutang. Tunjuk tangan yang punya hutang. Ya. Kalau kita punya hutang, kita amalkan, insya Allah hutang kita cepat lunas. Yang ketiga, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau kita baca siang, pagi, sore kita baca, insya Allah yang belum punya jodoh, insya Allah cepat ketemu jodoh. Amin. Amin. Baca bagi ibu-ibu yang janda-janda muda. Ini janda muda nih, jangan janda tua, ya. Kalau ada janda-janda muda, ini amal, insya Allah cepat dapat jodoh. Apalagi kalau yang wanita-wanita sudah berumur, insya Allah dibaca akan cepat ketemu jodoh. Tapi jangan diamal oleh yang nenek-nenek, ya. Jangan diamal yang oleh datuk-datuk, repot urutnya nanti. Nah, insya Allah ketemu jodoh. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang Isra Mi'raj, Isra Mi'raj, Isra Mi'raj itu secara akal, pikiran itu tidak menerima. Kenapa? Karena perjalanan yang sangat singkat, sehingga Nabi pulang dari Isra Mi'raj, duduk di depan rumahnya, dia bingung menyampaikan kepada umatnya. Apakah umatku percaya bahwa saya di Isra Mi'rajkan oleh Allah? Sehingga pada saat itu ada yang percaya Pak, ada yang tidak percaya. Kalau yang percaya imannya semakin kuat. Kalau yang tidak percaya imannya akan semakin kupur. Berarti adalah ujian iman. Maka Isra Mi'raj itu ada dua. Yang pertama hikmahnya adalah iman. Yang kedua adalah persoalan sholat. Jadi Muhammad itu, ya kan, berangkat dari Masjidil Haram, dari Ka'bah menuju Palestina, Masjidil Aqsa. Itu nanti ada namanya, maka Isra. Isra itu kalau kita artikan, diperjalankan. Bahwa Muhammad itu bukan berjalan, tapi dijalankan oleh Allah. Ruhnya, jasadnya dijalankan oleh Allah. Maka Isra kalau diartikan secara etimologi, bahwa Isra adalah perjalanan di waktu malam. Muhammad dijalankan oleh Allah di waktu malam. Maka kalau suami kita pulangnya malam-malam, itu namanya Isra. Bilang aja sama suami, Isra nih. Ya. Kalau Mi'raj itu tangga, maka ada namanya tangga 1,
Maka Nabi waktu naik tangga ketemu para nabi-nabi, tangga kedua ketemu juga para nabi-nabi sesuai dengan kedudukannya. Tangga ke-6 Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Tangga ke-7 Nabi bertemu dengan Ibrahim. Terus naik ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan malaikat Jibril. Maka disitulah kita kenal di mana bahwa dialog antara Allah dengan Muhammad diperintahkan untuk persoalan-persoalan. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak, maka Isra wal Mi'raj ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang dilihatkan oleh Rasulullah. Ada seorang perempuan yang memanggil Muhammad. Ya, apa katanya seorang perempuan yang berpakaian anak muda, ibu-ibu. Pangkas demi mor, bedaknya tebal-tebal, ya, pakai rok span. Itu bukan namanya rok sopan, tapi rok kurang sopan. Dia jalan, ya, Muhammad berjalan dengan Jibril, dipanggil ta'al ya Muhammad, ta'al ya Muhammad, tapi Muhammad tidak melihat, Pak. Muhammad tidak melihat. Muhammad bertanya kepada Jibril, Jibril, siapa yang memanggil? Maka dijawab oleh Jibril, itu adalah seorang perempuan ya Muhammad. Jadi bapak-bapak, seandainya Muhammad melihat perempuan tersebut, nah bagaimana kita ini bapak-bapak? Sedangkan tidak ditengok saja oleh Muhammad, sudah bahaya ibu-ibu. Apalagi kalau ditengok lagi. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak, ketika dipanggil Muhammad, ta'al Muhammad, seorang perempuan yang berumpamaan dunia untuk memanggil Muhammad agar Muhammad melihat supaya umatnya terjerumus ke dalam neraka. Maka persoalan ini banyak. Salah satu perempuan yang digambarkan oleh Allah kepada Muhammad yaitu perumpamaan dunia. Karena dunia ini bapak-bapak di akhir-akhir banyak persoalan. Salah satu kita lihat adalah persoalan rumah tangga. Saya tunjukkan kepada ibu-ibu bagaimana menjadi seorang istri yang bisa memuliakan suami. Mau bu? Mau bu? Mau bu? Yang pertama, untuk memuliakan suami, satu, senantiasa tawaduk di hadapan suami. Jadi ibu-ibu tawaduk di depan suami, merendahkan diri. Kalau berbicara dengan suami, jangan sekali-kali menatap mata suami, nggak boleh. Bu, jangan menatap mata suami, ya. Kepala harus tertunduk untuk memuliakan suami. Ini kadang-kadang Pak gedang pula matonya di pada mato itu. Itulah. Jadi tidak boleh, harus menatap dengan suami dengan jiwa yang tawadu, yang rendah diri, ya, yang sopan, yang santun. Tidak boleh berkata kasar di hadapan suami. Itu. Yang kedua, taat kepada suami. Jadi taat terhadap perintah suami. Selagi perintah itu adalah benar, maka taati. Kalau perintah itu tidak benar, wajib tidak diikuti. Maka ikuti perintah suami dengan baik, ya Bu. Kalau dilarang oleh suami, ya jangan. Dulu ada cerita ibu-ibu, ada seorang zaman pada masa Rasulullah, ada seorang istri, dia diamanatkan oleh suaminya. Dia sampaikan kepada istrinya, kamu sebelum saya pulang dari perperangan, kamu jangan keluar rumah. Jadi berangkatlah suaminya berperang. Minggu pertama datang seorang pemuda menggedor rumah bapak yang berangkat berperang tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Pak? Dia sampaikan,
orang tua kamu dalam keadaan sakit, lalu kamu diperintahkan untuk hadir di sana, maka dijawab oleh istri yang berada di dalam rumah tadi, saya tidak bisa karena suami saya sudah mengamanatkan bahwa saya tidak boleh keluar rumah. Seminggu kemudian datang lagi pemuda tersebut memberi kabar bahwa orang tuanya dalam keadaan sakit parah. Dia sampaikan untuk hadir di rumah orang tuanya. Maka dia jawab, saya juga tidak bisa karena diamanatkan oleh suami saya tidak boleh keluar. Minggu yang ketiga, loh, meninggal orang tuanya. Dia datang lagi, Bu, orang tua kamu meninggal, ayo berangkat. Mohon maaf, saya tidak bisa karena tidak diizinkan oleh suami saya keluar. Setelah 2 bulan kemudian suaminya pulang dari peperangan. Akhir ada seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah 3 kali mendatangi rumah ini, ibu ini. Orang tuanya sakit keras, meninggal, tetapi dia tidak mau datang. Bagaimana ini ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah, wanita itu adalah ahli surga. Bayangkan ibu-ibu, dengan taat dengan suami, dia menjadi seorang ahli surga. Yang keempat atau yang ketiga, diam ketika suami berbicara. Jadi kalau suami kita berbicara, kita diam. Ini kadang-kadang 1 kata suami, 5 kata dia, 7 kata suami, 10 kata ibu-ibu. Masalah hari ini sudah selesai, bulan besok masih timbul juga bahasa itu juga. Jadi tidak pernah tuntas. Bagado kita hari ini, ya kan, yang dibicarakan masalah ini, 3 bulan kemudian dianggap suami sudah hilang bahasa itu, tidak bakal muncul lagi. Tahu-tahu ribut bulan depan itu juga yang disebut lagi. Nah itu tidak boleh, ya Bu, ya Bu. Jadi kalau kita berbicara kepada suami, suami bicara, ibu harus diam. Ini cara memuliakan suami, ya Bu. Yang keempat, mengantar suami apabila mau pergi. Jadi ibu-ibu kalau mau pergi suami kita antari. Ini kadang-kadang kata ibu-ibu, Pak Ustaz, saya sering antar Pak Ustaz. Biasa kan diantar ke pintu pagar rumah. Ini saya ngantarnya Pak Ustaz bukan ke pintu pagar rumah, tapi saya ngantarnya sampai ke kebun Pak Ustaz. Ini kadang-kadang ibu-ibu ini ngantar suami saya sampai ke kebun karet lah, sampai ke kebun apa Bu? Kebun sawit ya. Biasa kalau ngantar sih kan di depan pagar rumah. Ini kan ngantarnya sampai ke kebun karet. Nah, kalau dulu bapak dulu kan bapak-bapak disebut sebagai tulang punggungnya keluarga, ya Pak. Ibu tulang rusuk. Kalau sekarang ibu-ibu bukan jadi tulang rusuk lagi, sudah menjadi tulang punggung. Ya ada ibu-ibu. Jawabannya sudah menjadi tulang punggung. Kadang-kadang suami tidur di rumah, ibu-ibu capek bekerja di kebun, ya Bu, ya Bu. Kadang-kadang ngajak suami bekerja, sulit ngajak suami. Ada aja alasannya, capek lah, penat lah, lintak lah. Nah ini tidak boleh, ya Bu. Mudah-mudahan ibu-ibu kembali kepada asalnya, yaitu tulang rusuk bukan tulang punggung, ya Bu. Nah yang kelima, untuk memuliakan suami, berhias rapi di hadapan suami. Bu, kalau mau rapi, mau berbedak, mau bermiap, ya, mau berginju, mau berpakaian, itu harus di depan suami. Bu, di depan suami. Jangan kita berbedak, bermiap,
ya, pakai gincu, pakai lipstick, pakai seksi, tetapi di depan suami orang. Loh, tidak boleh kita berbedak atau berpakaian yang minim di depan suami orang. Biarlah jelek-jelek, yang penting kan suami kita, ya Bu. Biar hidungnya pesek, ya, mukanya bule, ya, hitam bakile, pendek lagi kan. Yang penting kan suami kita, ya Bu. Daripada ganteng-ganteng tapi suami orang, biarlah jelek, yang penting suami kita. Saling asa, saling asi, saling asu, ya Bu. Jangan saling gasak, saling gesek, saling gosok. Terdengar genjatan senjata periuk terbang kuali melayang akibat saling gasak, gesek, gosok. Kalau kita lagi bertengkar, Bu, datang waktu azan, sampaikan dengan suami, Bang, azan udah kumandang di masjid, pertengkaran kita stop dulu. Biar monyong-monyong sedikit kan, stop dulu pertengkarannya. Sholat berjamaah, suami jadi imam, istri jadi makmum. Suami takbir, istri ikut. Suami ruku, istri ikut. Suami sujud, istri ikut. Selesai sholat, berdoa menghadap ke belakang. Bu, kata suami, kalau pertengkaran yang kurang, mari kita bertengkar lagi. Kalau masih bertengkar juga, waduh, ini gawat nih. Artinya saling asa, asi, asu. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak, ini perumpamaan perempuan yang Isra Mi'raj tadi. Kalau ibu-ibu, ya, kalau ingin mengambil keberkahan suami, kalau ibu-ibu kepingin mengambil keberkahan suami, maka ibu-ibu harus rajin-rajin memakan sisa suami. Ya Bu, kalau ibu-ibu kalau kepingin mau berkahnya suami, ya, ini kan suami-suami nih, ini bukan suami lagi, ini udah jadi apa? Udah berdatu-datu ya. Jadi ibu-ibu kalau kepingin mau ambil berkahnya suami, makan sisa-sisa suami. Bu, istri Rasulullah bernama Aisyah. Kalau pada pagi hari Aisyah itu ibu-ibu dia bikin susu, Bu. Ya, bikin air susu. Dia bikin air susu 1 gelas, dia taruh di atas meja. Datang Nabi kita Muhammad, lalu dia minum, setengahnya dia tinggalkan. Datang Aisyah, lalu diminumlah sisanya Rasulullah. Karena ambil berkahnya suaminya. Besok Aisyah bikin susu lagi, taruh di atas meja, diminum oleh Nabi kita Muhammad setengah, dan setengahnya diminum oleh Aisyah. Ambil keberkahan suami. Kalau kita ini dah, Ustaz, gimana mau minum sisa suami? Umi suami itu mencakar, debu masuk ke dalam susu, nggak kuat minumnya. Kadang-kadang kita kalau makan, Bu, makan kita dimakan oleh suami, tapi tidak habis, ada sisanya di dalam piring. Ibu makani sisanya itu, biar dapat berkah suami. Ini kadang-kadang makannya dikasih sama kucing, sisanya. Nah, kucing makan, jadi ambil berkah suami. Jadi ketika kita mengambil keberkahan suami, karena suami itu ketika Ali bin Abi Thalib ketika menikah dengan Fatimah, apa kata Rasulullah? Fatimah, surgamu dengan suamimu.
Jadi surganya ibu-ibu, surganya ibu-ibu itu dengan suami ibu. Surganya suami-suami itu dengan orang tua. Jadi kalau ibu-ibu surganya dengan suami, sementara bapak-bapak surganya dengan orang tua. Jadi ibu-ibu jangan melawan suami, karena nanti kalau melawan suami tidak akan dikasih surga oleh suami nanti. Ya Bu? Maka surganya suami dengan orang tua. Jadi kalau ada suami ngasih duit dengan orang tua dia, ibu-ibu jangan marah. Nyanyok pula kadang-kadang tuh laki bagi sen ke orang tuanya, nabi nila menyanyok pula. Padahal suami itu surganya dengan orang tuanya, sementara surga ibu itu dengan suami. Maka jaga suami ibu dengan baik, karena itu adalah surganya milik ibu. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin rahimakumullah. Selanjutnya adalah memelihara mulut agar tetap wangi. Jadi kalau depan suami itu dijaga kewangian mulut. Tidak pantai jengkol hantam terus kan. Tahu-tahu lah pening lalat lagi bau kan. La ilaha illallah, bau napo pula kan. Nah ini yang bikin kacau kan. Jadi sambil berbicara air suami tidak betah. Maka jaga mulut dengan baik, jangan apalagi mau tidur jangan makan jengkol atau makan petai kan. Itu mempengaruhi suami. Terus juga ibu-ibu dan bapak-bapak, pada malam hari tidak boleh kita membuat suami itu kena mental. Ini kadang-kadang baru balik dari pegawai lah ke rumah langsung kan. Lah kena lanyap tiba di rumah kan. Nah inilah nah itulah air mental suami kedot. Tahu-tahu nengok ibu udah semangat lagi. Nah itu tadi. Tidak, maka tidak boleh ya. Terus yang ke-8, Bu. Yang ke-8 adalah menawarkan diri ketika mau tidur. Nah ini ada namanya basa-basi ya Bu ya. Harus ditawarkan. Dan juga menjaga kehormatan suami. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin rahimakumullah. Ini salah satu perumpamaan dunia yang digambarkan oleh Rasulullah. Yang kedua, yang digambarkan oleh Rasulullah, bahwa dia melihat ada seorang yang menanamkan padi dan padinya itu tumbuh satu tangkai menjadi 10 tangkai, dari 10 tangkai tumbuh menjadi 100 tangkai, dari 100 tangkai tumbuh menjadi 1000 tangkai. Karena ini tumbuh ini adalah merupakan kebaikan. Orang yang menanamkan kebaikan, dia akan memetikkan semua kebaikan. Maka banyak-banyaklah bersedekah, banyak-banyaklah berinfak, karena kata Rasulullah, "Ma min yaumin yasbihul ibadu fihi ila malakani wa yunzilani. Allahumma ati mumfiqan khalafan, Allahumma ati mumfiqan talafan." Rawahu Bukhari wal Muslim. Jadi pada pagi hari itu kita didatangi malaikat. Yang satu malaikat berdoa, Allahumma ati mumfiqan khalafan. Ya Allah, berikan kepada orang-orang yang mau bersedekah, yang mau berinfak untuk kepentingan anak yatim, fakir, miskin, kegiatan-kegiatan keagamaan, akan pengganti hartanya. Yang kedua, Allahumma ati mumfiqan talafan. Ya Allah, berikan kepada orang-orang yang tidak mau mendermakan sebagian hartanya, akan kerusakan hartanya. Yang tidak mau di sini yaitu pelit bin kikir alias pelit. Ya, maka orang-orang yang mau mendermakan sebagian hartanya, Allah ganti itu harta. Apabila kita tidak mampu menggunakan harta kita dengan baik, tidak mau mendermakan harta kita, maka Allah akan rusakkan harta kita.
Maka allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum. Beriman kepada Allah, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki kita. Maka ibu bapak, saudara-saudara hadirin rahimakumullah, maka tanam kebaikan. Ya bu, tanam kebaikan kita baik-baik ya. Banyak ibadah, banyak amal soleh ya. Nah, kenapa? Karena ini adalah merupakan pendekatan diri kita kepada Allah, agar kita nanti menjadi manusia yang bisa menjaga iman kita dengan baik, menjaga akhlak kita dengan baik ya, menjaga kualitas ketakwaan kita kepada Allah, menjaga hubungan baik kita kepada Allah. Maka Isra wal Mi'raj itu akan melahirkan dan meningkatkan kualitas-kualitas ketakwaan kita, akan membuat kita dekat dengan Allah, akan membuat kita diawasi oleh Allah supaya tingkat dan ketakwaan kita akan bagus. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin rahimakumullah, itu adalah yang pertama hikmah dari Isra wal Mi'raj. Yang kedua, Isra wal Mi'raj itu adalah sholat. Maka dalam sholat sering kita baca inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, matiku kuserahkan kepada Allah. Sholat ini berbeda dengan ibadah-ibadah lainku. Kalau puasa, Allah cukup turun ayat. Kalau masalah zakat, Allah cukup turun ayat. Kalau masalah-masalah kebaikan, Allah cukup turun ayat. Tapi kalau masalah sholat, tidak cukup ayat yang Allah turunkan, tetapi Nabi kita dipanggil untuk menerima perintah sholat. Bayangkan ibu-ibu, dari 50 menjadi 5. 5 itu luar biasa beratnya bapak-bapak. Padahal kalau kita hitung-hitung, satu sholat itu 5 menit, kali 5 sholat berarti 25 menit. Kita duduk di warung sampai berjam-jam, tenang aja, aman aja, tidak ada masalah. Padahal sholat berat. Apalagi kadang-kadang datang azan hayya 'alas sholat. Apa kata kita dari rumah, lantak zidulah gitu. Ya, hayya 'alal falah, lebih baik aku tidurlah, atau as-sholatu khairun minan naum, lebih baik tidur, lebih baik sholat daripada tidur. Kita jawab lebih baik tidur daripada sholat. Padahal ini sholat adalah panggilan. Sholat ini adalah panggilan. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak, ada seorang sahabat Nabi bernama Sya'ban. Sya'ban ini bapak-bapak, sahabat Nabi. Dia itu kalau selesai sholat, dia selesai sholat bersama Nabi, dia sering duduk di tonggak masjid yang paling kanan. Biasa kalau Nabi selesai sholat tuh nengok ke belakang tuh nampaklah Sya'ban, nyender di tonggak sebelah kanan. Setelah selesai setiap sholat, Nabi selalu melihat Sya'ban. Pada suatu hari sholat subuh, Nabi melihat ke belakang, ternyata Sya'ban tidak ada. Nabi bertanya kepada para sahabat, sahabat, mana Sya'ban? Apa jawabannya? Ya Rasulullah, Sya'ban tidak sholat pagi ini. Lalu kita sama-sama pergi ke rumah Sya'ban. Berangkatlah Rasulullah, sahabatnya ada Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat lain, berangkat menuju rumah Sya'ban. Berangkat subuh, sedang eloklah sekitar jam 3 sore sampai ke rumah Sya'ban. Pas Nabi sampai di muka rumah Sya'ban, belagilah bini Sya'ban, belagi lagi, mengadulah kepada Rasulullah.
Ya Rasulullah, Sa'ban sudah meninggal tadi subuh tadi ya Rasulullah. Namun Sa'ban sebelum meninggal ya Rasulullah, ada 3 kalimat yang keluar dari mulutnya ya Rasulullah. Apa 3 kalimat itu yang keluar dari mulut Sa'ban itu? Kenapa tidak jauh? 1. Yang kedua, kenapa tidak baru? Yang ketiga, kenapa sedikit? Ada kalimat kenapa tidak jauh, kenapa tidak baru, kenapa sedikit. 3 kalimat ini muncul dari mulut Sa'ban. Istrinya bingung. Apa itu ya Rasulullah? Kenapa tidak jauh, kenapa tidak baru, kenapa sedikit? Maka dijawab oleh Rasulullah, kenapa tidak jauh? Nabi mendengar, dapat berita dari Jibril bahwa Sa'ban sudah berada di dalam surga. Lalu apa? Kenapa tidak jauh? Kata Sa'ban pada istrinya. Diterjemahkan oleh Rasulullah. Kenapa tidak jauh? Kata Sa'ban, kenapa rumahnya kok tidak jauh dari masjid? Kok terlalu dekat? Bayangkan bapak-bapak, dari jam 5 keluar dari masjid, pergi ke rumah Sa'ban jam 3. Kira-kira berapa kilo perjalanan Sa'ban setiap hari itu sholatnya? Kenapa tidak jauh? Kata Sa'ban, kenapa terlalu dekat rumahku ke masjid? Kenapa tidak paling jauh? Itu kadang-kadang menggandeng rumah dengan masjid dekat, tidak cukup terlalu jauh buat kita. Sa'ban sekian puluh kilo, dia mengatakan kenapa tidak lebih jauh lagi rumahnya dari masjid? Kenapa terlalu dekat? Bayangkan ibu-ibu. Itu yang pertama yang diterjemahkan oleh Rasulullah. Yang kedua, kenapa tidak baru? Kenapa tidak baru? Maka dijawab oleh Rasulullah, kenapa tidak baru? Sa'ban itu pernah bersedekah baju, tapi baju yang disedekah itu baju lari pakai. Kenapa tidak baju baru yang dikasih? Kalau itu kalau bagi baju kurang, kan baju nak bubuk bagi dah lo. Ya dah. Ya lo. Manu nak bubuk, manu yang murah-murah, manu yang usang-usang, itulah dibagi. Maka Sa'ban pernah memberikan baju kepada seorang pengemis, tapi diberikan baju yang lama. Kenapa tidak yang baru diberikan? Tuh, ibu-ibu dan bapak-bapak. Yang ketiga, kenapa sedikit? Sa'ban ini pernah memberikan roti kepada pengemis, tapi dipotong 2, separuh dibagi ke pengemis, separuh dimakan. Kenapa tidak semuanya? Artinya ibu-ibu dan bapak-bapak, begitu Sa'ban maka terdengar oleh Rasulullah, beliau di dalam surga. Dia memberikan tetangganya, saudaranya. Oh, maka ibu-ibu, ya kan, kalau punya tetangga, maka berikan tetangga-tetangga kita kebaikan. Kalau dapat rezeki dari Allah, umpamanya potong ayam, gulai ayam, segala macam lah, diberikanlah kepada tetangga kita. Karena tetangga kita adalah yang bisa menyelamatkan kita. Maka jaga tetangga kita dengan baik. Maka ibu bapak, saudara-saudara hadirin rahimakumullah, ini pentingnya sholat. Yang kedua, begitu juga ada seorang sahabat yang bernama Salman kalau tidak salah. Beliau ini buta, Pak, buta matanya, dan dia setiap hari menjalankan ibadah sholat di masjid. Suatu hari dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah rukhsah, keringanan bagi orang yang buta tidak menjalankan sholat? Maka dijawab oleh Rasulullah, apakah engkau mendengar azan? Mendengar ya Rasulullah. Kalau engkau mendengar azan, tidak ada keringanan buat kamu untuk tidak sholat. Padahal seorang si buta. Jadi suatu hari si buta ini tadi, si Salman, dia berangkat ke masjid waktu subuh, malam lah, namun dia orang buta, jalan ke meraba-raba, tak paduklah kaki kau tadi, jatuh, kening. Pas dia bangkit berdarah,
si buta itu, tapi dia tetap menjalankan ibadah sholat ke masjid. Pas lalu balik bertemu dengan seorang pemuda. Apa kata seorang pemuda tersebut? Dia menawarkan diri kepada Salman yang buta untuk menjadi pembimbing waktu sholat Pak. Jadi nanjantan tadi anak muda kok tadi membimbinglah yang buta kata di semayang. Bimbing. Lah 1 tahun bertanya dengan buta nih, kau ni siapa nih? Lah setahun membimbing awak belum juga bertanya dengan kau siapa? Apa kata anak muda? Tak perlu bapak tahu siapa aku, kan? Tak perlu tahu. Nah, kalau kau tak mau ngasih tahu, aku tidak minta bimbing lagi dari kau. Maka anak muda itu berkata, Salman, aku ini adalah anak muda. Aku ini adalah iblis yang menyerupai manusia. Jadi Salman tadi yang dibimbing oleh anak muda tadi adalah seorang iblis yang membimbing Salman lebih kurang 1 tahun. Sholat diantar oleh iblis tadi, balik dijemputnya, pergi sholat diantar, balik dijemput. Lalu apa kata Salman? Ngapa kau nih bimbing aku model ini? Padahal kau adalah seorang iblis. Begini Pak Salman, kira-kira begitulah kan? Dulu waktu engkau jatuh sholat subuh tahun yang kemarin, kau jatuh, tantuk kepala kau ke batu, berdarah, kau bangkit berdiri. Para malaikat berdoa kepada Allah dan engkau diampunkan setengah dari umur engkau. Kalau aku ditakut kau jatuh 2 kali supaya dosa kau habis, maka terpaksa aku bimbing kau setiap hari. Begitu iblis ini tidak pantang menyerah kalau untuk merayu kita ibu dan bapak-bapak. Kenapa? Karena dia sudah ada perjanjian. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak, Adam, ya, Hawa terusir iblis ke dunia. Namun sebelum dia diusir, dia diberi rekomendasi, diizinkan oleh Allah menggoda anak cucu Adam, bahkan diberi umur yang panjang untuk menggoda anak-anak cucu Adam ini agar mereka terjerumus. Maka kadang-kadang waktu kita sholat itu kan kadang-kadang tak usuk lah, ya kan? Pikiran merawak, ya. Apalagi kalau lagi banyak utang, gak suka-suka dong yang gedor itu. Minta koperasi lah, minta ansuran inilah, minta itulah. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak, tak boleh kata Nabi hutang itu selingit pinggang. Dengan si anu ada utang, dengan si anu ada utang, dengan si anu ada utang, dengan si anu adalah utang, lah 10 utang. Itu yang tidak boleh oleh Rasulullah. Itu namanya kata masukin itu selingit apa namanya? Selingit pinggang. Tapi kalau hutang sekok-sekok udah jadi masalah. Yang penting kan lancar pembayaran. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak, maka iblis itu dia datang dalam kesempatan apapun. Waktu sholat dia datang. Ibu, maka iblis itu juga menggoda sesuai dengan kualitasnya. Kalau dia seorang ustadz, kelas iblisnya juga kelas ustadz. Kalau ibu-ibu kelasnya cuma tukang sayur, tukang jualan, kelas iblisnya juga itu. Maka pernah suatu hari seorang raja iblis memanggil anak buahnya, "Hei, berangkat. Ini hari sudah pagi. Cari anak cucu Adam." Berangkatlah iblis ini tadi ibu-ibu. Sore dia melapor kepada bosnya. Yang satu iblis melapor, raja iblis, nih pengikut aku banyak, lebih kurang 100 orang ini pengikut saya, banyak di belakang. Ternyata dibawa oleh iblis ke preman-preman pasar yang dibawa. Wajarlah banyak kan. Jadi yang satu iblis membawa cuma 1 orang. Lah digelak-gelak oleh kawannya, diketahui cuma sekok kawan bawanya kan, manggai katanya kan, lemah. Ternyata satu yang dibawanya itu adalah seorang kiai, seorang ulama yang dibawa oleh iblis tadi, cuma 1.
maka dia sangat berbahaya. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak, ada seorang ulama yang bernama ulama Wasito. Ulama Wasito ini ibu-ibu, bahkan seorang ulama besar di Irak, bahkan dia juga punya anak murid sudah menjadi ulama lagi. Seorang ulama besar, muridnya menjadi ulama lagi. Itu saking hebatnya ulamanya. Bu, suatu hari ulama Wasito ini pergi sholat ke masjid. Selesai sholat dia berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, berzikir terus. Di samping dia ini ada seorang orang tua, dia berzikir juga, berzikir. Yang Wasito tadi perut lapar balik ke rumah, pergi makan, selesai makan balik ke masjid zikir. Orang tua ini tadi masih juga berzikir juga, zikir terus subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Yang tua tadi sampai malam ulama Wasito balik ke masjid, dan tua tadi masih berzikir juga. Heran ulama ini. Dia bertanya kepada Pak Tua tadi, apa amalan Bapak Pak? Apa yang kamu amalkan sehingga saya seorang ulama besar salut dengan engkau? Saya balik ke rumah makan, balik ke masjid zikir, kau tidak pernah makan. Kata ulama Wasito, hebatnya engkau nih. Apa kata orang tua tadi? Kalau engkau ingin seperti saya, ada syaratmu supaya berzikirlah ulama dalam masjid ini tadi. Apa syaratnya kata ulama? Ada 3 syarat yang harus kau penuhi. Pertama, kau harus membunuh. Yang kedua, kau harus memperkosa. Yang ketiga, kau harus minuman keras. Kalau kaulah minum yang 3 ini, kau akan sepertiku di dalam masjid. Berzikir, minta ampun, berzikir, minta ampun. Baliklah ke rumah ulama besar ini tadi. Dia pikir-pikir, kalau saya membunuh, tidak mungkin. Kata ulama tersebut. Kalau saya memperkosa, tidak mungkin. Tapi saya cari risiko yang paling kecil, yaitu minuman cap macan. Kalau bahasa Dusunawa minum cap mago. Kalau cap macan itu sama dengan cap apa bu? Cap mago dah. Minum cap mago lah. Minum dikit baiklah, agak nyuguh dalam semak dikit. Diminumlah Omar oleh ulama Wasito tadi. Diminum ibu-ibu, setelah diminum, ya kan, aku mabuk. Nampaklah perempuan lewat, diperkosa. Karena dia memperkosa, dilihat oleh orang, akhirnya membunuh. Jadi gara-gara minuman keras bisa 3 dosa besar dilakukan. Bisa membunuh, bisa memperkosa. Akhirnya ulama Wasito ini tadi tangkap oleh massa dan digantung dan disalib. Sebelum dia dibunuh, iblis tadi datang. Ternyata orang tua tadi iblis. Orang tua tadi iblis tuh. Datang dia menemui ulama Wasito. Apa kata dia? Saya akan bisa menolong engkau, tapi dengan catatan, pakai syarat itu lagi. Syarat, kau harus sujud denganku. Apa kata ulama tersebut? Bagaimana aku mau sujud? Sementara tanganku terikat, kakiku terikat, macam mana saya mau bersujud? Kata iblis, gampang. Cukup kau tundukkan kepala, niatkan dalam hati. Selesai. Akhir diikutilah air mati dalam keadaan fasik. Seorang ulama besar, ulama bahkan keturunannya pun ulama juga. Jadi iblis ini ibu-ibu memang berat, ya. Maka iblis itu bisa menyerupai manusia, ya bu. Bisa merayu-rayu kita, ya kan? Bisa membujuk-bujuk kita,
Maka hati-hati iblis. Iblis ini bisa hatinya, bisa sesama-sama kita. Maka harus jaga iman kita dengan kuat. Maka kita harus banyak-banyak ibadah sholat. Maka sholat itu penting. Maka selesai sholat, bapak-bapak kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika audus salam. Baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Kalau kita bukan Allahumma antas salam, tapi kita baca Allahumma antas jalan, selesai sholat langsung jalan. Atau Allahumma antas syukur, selesai sholat langsung kabur. Karena hati kita tidak mantap di dalam masjid itu. Hati kita ini gelisah, jiwa kita gelisah, pikiran kita gelisah, kita tidak istiqomah. Kenapa? Karena hati kita kotor, jiwa kita kotor, pikiran kita kotor, mata kita kotor, mulut kita kotor. Maka hati kita gelisah, resah, tidak tentram, tidak aman, tidak nyaman. Akibat dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Berdusta, mengupat, mengadu-ngadu, bersumpah palsu, berkata kotor, itu juga akan merusakkan hati kita. Maka jaga hati kita, ya Bu. Jaga hati jaga hati, ya. Terus berhati-hati, ya. Jangan sampai sakit hati. Jangan sampai iri hati. Jangan sampai dengki hati, ya Bu. Jangan sampai berpaling hati, ya Bu. Jangan sampai menduakan hati, ya Bu. Harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Jaga hati kita dengan baik. Banyak-banyak zikir, banyak-banyak ibadah. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam melaksanakan ibadah sholat. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Maka Isra itu menguatkan keimanan kita, menguatkan ketauhidan kita. Yang kedua, mengistiqomahkan sholat kita, menjaga ibadah kita, menjaga yaitu amalan-amalan kita, supaya kita nanti menjadi manusia yang la'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, menjadi orang-orang yang penuh keberkahan iman, menjadi kualitas ketakwaan, menjadi orang-orang yang taat, menjadi orang-orang yang patuh, menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin rahimakumullah. Barangkali dari Isra wal Mi'raj kita ini dapat kita ambil sebuah ikhtibar. Kita mengambil hikmah. Mudah-mudahan dengan peringatan kita ini sebagai peringatan yang rutin, ungkapan rasa cinta kita, ungkapan rasa sayang kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ibu-ibu, bagaimana kecintaan Muhammad kepada umatnya. Ketika dia mati, ketika dia bangkit dari kubur, apa yang dia ingatkan adalah umatku, 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 umatku. Umat yang dipikirkan oleh Rasulullah. Dia tidak memikirkan anak istrinya, dia tidak memikirkan hartanya, tapi bagaimana umatnya, selamatkan umatnya di dunia akhirat. Maka nanti ibu-ibu dan bapak-bapak, ada segolongan umat yang mereka disembunyikan oleh Allah dan tidak Allah perlihatkan, yaitu tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya kepala, tidak punya tangan, kaki dan kepala. Dia berguling-guling seperti lemang golek. Sampailah ke jurang bibir neraka. Ditanya oleh malaikat Malik, "Hei, kau siapa?" "Kami ini adalah umat Muhammad." "Kenapa? Mana kepala kamu? Mana kaki kamu? Mana tangan kamu?" Maka dijawablah oleh orang tersebut, "Kami selama di dunia selalu memutuskan hubungan silaturahmi.
Jadi orang-orang yang selalu memutuskan hubungan silaturahmi, nanti Allah potongkan kakinya, Allah potongkan kepalanya, Allah potongkan tangannya. Nanti dia akan berguling-guling seperti lemang golek, dan Allah lemparkan ke dalam neraka jahanam. Maka mudah-mudahan pada malam ini kita menjadi yaitu manusia atau insan kamil. Semua ibadah kita, hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Nasrul minallah wa basyiril mu'minin ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.